Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Happy Birthday to Me yang dirilis pada tahun 1981. Di dalam film ini bercerita tentang persahabatan dari para siswa elit di sebuah akademi. Awalnya pertemanan mereka ini tampak menyenangkan sampai tiba-tiba saja salah satu anggota siswa elit ini menghilang entah kemana. Semakin lama, satu persatu siswa elit tersebut menghilang secara mendadak. Lantas, siapakah sebenarnya penculik para siswa elit tersebut? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Bernadette yang akan pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan teman-temannya. Dalam perjalanan, Bernadette bertemu dengan kepala sekolah sekaligus pemilik asrama tempatnya tinggal yang bernama Peterson. Di sana, Peterson sedikit menyinggung tentang kelompok top 10 yang merupakan teman-teman dari Bernadette. Bernadette merupakan salah satu anggota dari kelompok siswa elit bernama top 10 yang terdiri dari 10 siswa terbaik di sekolahnya. Jika ingin masuk ke top 10, anggotanya harus pintar serta kaya raya. Setiap malam, top 10 ini selalu berkumpul di sebuah bar. Peterson berpesan pada Bernadette bahwa dia harus pulang sebelum tengah malam. Kemudian Bernadette pun masuk ke mobilnya. Tak lama setelah itu, seseorang yang misterius mulai mencekik Bernadette. Sontak, Bernadette pun panik dan mencoba untuk melepaskan diri. Dengan cerdiknya, Bernadette ini pura-pura mati untuk bisa lepas dari psikopat misterius itu. Kemudian Bernadette pun segera kabur, akan tetapi psikopat itu terus saja mengikutinya. Lalu kita dapat melihat bahwa Bernadette terlihat lega karena dia bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Tapi ternyata sosok itu malah mengeluarkan pisau dan langsung menyayat leher dari Bernadette. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan anggota top 10 yang sedang menunggu kedatangan Bernadette. Anggota top 10 terdiri dari Etienne, Anne, Maggie, Rudy, Greg, Amelia, Steve, Alfred, dan anggota terbaru mereka yang bernama Virginia. Mereka pun bingung mengapa sampai sekarang Bernadette belum juga sampai di bar. Lalu Alfred pun datang dengan membawa tikus peliharaannya. Sebenarnya dari tadi mereka ini sangat terganggu akibat kebisingan yang dibuat oleh sekelompok pria tua. Greg yang dari tadi menahan kesal akhirnya tidak tahan lagi dan mencoba menyerang mereka. Lalu Rudy dengan sengaja menggunakan tikus peliharaan Alfred untuk mengganggu kelompok pria tua tersebut. Kelompok pria tua itu menjadi sangat marah akibat perlakuan Rudy dan teman-temannya lain. Kemudian anggota top 10 pun segera kabur agar tidak ditangkap oleh kelompok pria tua itu. Di parkiran, anggota top 10 melihat ada jembatan yang sewaktu-waktu bisa terangkat karena akan ada kapal yang lewat. Lalu anggota top 10 kecuali Alfred memutuskan untuk bermain sebuah permainan di mana mereka akan mengendari kendaraan mereka dengan kecepatan tinggi untuk bisa melewati jembatan tersebut. Semua anggota tampak sangat menikmati permainan itu, berbeda dengan Virginia yang terlihat sangat cemas. Virginia yang saat itu berada di mobil Greg menjadi sangat histeris ketika mobil Greg melintasi jembatan yang sudah terangkat cukup tinggi. Namun Greg berhasil melewati jembatan tersebut. Setelah aksi berbahaya yang mereka lakukan, Virginia menjadi sangat takut dan dia segera keluar dari mobil Greg. Lalu Virginia mengunjungi makam ibunya yang terletak di dekat rumahnya. Kira-kira setahun yang lalu, Virginia dan ibunya mengalami kecelakaan mobil yang menewaskan ibunya. Sementara Virginia mengalami lupa ingatan. Sampai saat ini Virginia belum bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia dan ibunya mengalami kecelakaan. Di makam ibunya, Virginia bercerita jika dia sudah berhasil menjadi anggota top 10 di Akademi Crawford dan dia senang karena telah berteman dengan anak-anak elit di sekolahnya. Tiba-tiba saja Virginia mendengar suara dari arah semak-semak. Ia pun segera mengecek semak-semak itu dan ternyata ada Etienne yang sedang memata-matainya. Etienne ini menawarkan tumpangan untuk mengantar Virginia pulang ke rumahnya. Akan tetapi Virginia menolak. Sesampai di rumah, ayah Virginia yang bernama Hal meminta Virginia untuk tidak terus-terusan ke makam ibunya. Tanpa sepengetahuan Virginia, Etienne masuk ke kamarnya dan mencuri celana dalam milik Virginia. Keesokan harinya, Peterson bertanya pada anggota top 10 tentang keberadaan dari Bernadette. Akan tetapi, anggota top 10 sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan dari Bernadette. Setelah pelajaran selesai, Virginia pergi menemui psikiaternya yang bernama David. Di sana dia bercerita bahwa dulu dia melakukan operasi otak untuk membuatnya mengingat masa lalunya. Operasi itu akan membuat Virginia secara perlahan-lahan mengingat tentang kejadian sebelum kecelakaan. Virginia sudah menganggap David ini seperti ayahnya sendiri.
Karena ayahnya selalu sibuk bekerja, Virginia jadi sering merasa kesepian dan David selalu ada untuk menemani Virginia. Kemudian Virginia pun pergi ke pertandingan balap Etienne. Dalam balapan itu, Etienne berhasil menjadi juara 1. Untuk merayakan kemenangan Etienne, para anggota top 10 setuju untuk berpesta di bar. Setelah balapan, Etienne menunjukkan celana dalam Virginia pada Virginia itu sendiri. Seketika, Virginia pun menjadi jijik dan pergi meninggalkan Etienne. Virginia langsung bercerita pada Anne bahwa celana dalamnya dicuri oleh Etienne. Anne menjelaskan bahwa Etienne ini memang suka mencuri celana dalam wanita. Di malam harinya, ketika Etienne sedang memanaskan mesin motornya, psikopat itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Etienne tidak menyadari kedatangan sosok itu karena suara motornya yang terlalu keras. Kemudian psikopat itu melilitkan sial yang digunakan Etienne mengarah ke rantai sepeda motor. Etienne terlihat tak berdaya ketika sial itu melilit lehernya hingga dia pun meninggal di tempat. Sementara itu, para anggota top 10 mulai bingung mengapa Etienne tidak juga muncul di acara perayaan kemenangannya tersebut. Selain Etienne, Alfred juga tidak ada di pesta itu. Sepulang dari bar, Anne mengajak Virginia untuk menyelinap masuk ke rumah Alfred. Di dalam sana mereka menemukan banyak mayat hewan yang diawetkan serta banyak topeng buatan Alfred. Lalu secara mengejutkan di sana mereka menemukan kepala Bernadette. Oh God. What are you doing here? Tak lama kemudian, Alfred datang dan menjelaskan bahwa itu hanya topeng silikon yang menyerupai wajah Bernadette. Keesokan harinya, para anggota top 10 dipanggil ke ruangan Peterson. Mereka mulai ditanya satu persatu tentang menghilangnya anggota top 10 yang lain, yaitu Bernadette dan Etienne. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui kemana perginya kedua anggota mereka itu. Di malam harinya, ketika Greg sedang berlatih angkat beban, psikopat itu muncul kembali. Tapi anehnya, Greg terlihat mengajak berbicara sosok psikopat tersebut, seakan-akan Greg dan sosok psikopat itu saling mengenal satu sama lain. Kemudian sosok psikopat itu membunuh Greg dengan cara yang cukup sadis. What are you doing? Come on, put him back. Tak lama setelah itu, Amelia datang dan dia sangat bingung karena Greg tidak ada di ruangan fitnessnya. Besoknya ketika pertandingan bola berlangsung, Anne dan Virginia mencoba menenangkan Amelia yang terlihat gelisah sejak menghilangnya Greg. Dalam pertandingan sepak bola itu, Rudy dan Alfred berhasil membawa tim mereka pada kemenangan. Lalu Rudy pun mengajak Virginia untuk pergi ke tower gereja. Di sana Rudy menakut-nakuti Virginia dengan menggunakan pisau. Virginia menjadi sangat panik dan ketakutan hingga dia langsung pergi menuju ke tempat David. Di sana lagi-lagi Virginia mengingat tentang proses operasi otak yang pernah dia jalani sebelumnya. Virginia merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi padanya akibat dari operasi tersebut. Kemudian David pun menenangkan Virginia. Keesokan harinya, karena 3 siswanya telah menghilang, Akademi Crawford pun melakukan investigasi besar-besaran terhadap para murid. Salah satu polisi yang ditugaskan menemukan sial milik siswa dan tengkorak manusia di taman sekolah. Lieutenant, do you mind if I take a look? Terjadilah kehebohan di antara para siswa. Tapi setelah diselidiki, tengkorak itu ternyata hanyalah replika saja. Sementara itu, Virginia yang ada di perpustakaan dikagetkan dengan kehadiran Rudy. Melihat Rudy, perasaan Virginia menjadi lega karena sebelumnya Rudy ini sempat menghilang. Virginia sangat takut jika dirinya lah yang membahayakan orang lain tanpa dia sadari. Saat kumpul-kumpul dengan temannya di dekat kolam renang, Virginia kembali mengingat masa lalunya saat melihat Maggie menyelam di kolam renang. Virginia ingat bahwa ibunya meninggal akibat tenggelam. Kemudian Virginia pun pergi ke makam ibunya. Tanpa disadari, Alfred mengikuti Virginia dari belakang. Rupanya Alfred ini berniat untuk menyatakan perasaan sukanya pada Virginia. Namun secara tiba-tiba Virginia ini malah menusuk Alfred hingga dia pun meninggal di tempat. Di sini bisa kita lihat bahwa Virginia ini seperti berbeda dari biasanya dan bisa kita pastikan bahwa sosok psikopat misterius itu adalah Virginia. Ini terbukti dengan adanya kesamaan sarung tangan yang digunakan Virginia dengan sarung tangan yang digunakan oleh psikopat sewaktu beraksi. Kemudian esok paginya, Hal pamit pada Virginia untuk pergi keluar kota karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan.
Virginia pun tampak sedih karena ayahnya lagi-lagi tidak bisa datang ke acara ulang tahunnya. Untuk menghibur Virginia, Hal pun berjanji untuk datang ke acara ulang tahun Virginia. Di malam harinya, anggota top 10 yang tersisa hadiri pesta yang diadakan sekolah mereka. Di sana, Virginia mengajak Steve untuk mampir ke rumahnya. Saat sedang makan barbecue bersama, lagi-lagi Virginia membunuh Steve dengan menusuk tenggorokan Steve dengan menggunakan tusukan barbecue. Di pagi harinya, Anne datang ke rumah Virginia. Di sana, dia mengatakan bahwa Virginia menghabiskan malam bersama dengan Steve. Tapi anehnya, Virginia ini sama sekali tidak mengingat bahwa dia yang telah mengajak Steve ke rumahnya. Saat sedang mandi, Virginia kembali mengingat bahwa dirinya mengalami kecelakaan mobil di jembatan angkat. Saat kejadian itu, ibu Virginia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Virginia. And I'll open the window. Mommy, I can't! Ketika terbangun dari lamunannya, Virginia kaget karena lantai kamar mandinya sudah becek. Ketika mengecek bagian bathtubnya, Virginia semakin terkejut setelah melihat tubuh Anne sudah tenggelam di dalam bathtub. Hal itu membuat Virginia menjadi histeris dan langsung menghubungi David. Sesampai di rumah Virginia, David langsung meminta Virginia untuk memperlihatkan mayat Anne. Ketika dicek, mayat Anne sudah menghilang. Virginia pun semakin bingung dengan keadaannya. Dia mulai merasa bahwa dirinya lah yang telah membunuh teman-temannya sendiri. Virginia sangat takut jika selama ini dia memiliki kepribadian ganda dan kepribadian gandanya itulah yang telah membunuh teman-temannya. Lalu dia bercerita pada David bahwa kemungkinan kepribadian gandanya muncul akibat para anggota top 10 pernah mengajaknya melintasi jembatan angkat tempat dirinya dan ibunya mengalami kecelakaan dulu. Keesokan paginya, detektif datang ke rumah Virginia untuk menginterogasi Virginia. Mereka telah menemukan mobil Anne yang berada di semak-semak dekat rumah Virginia. Lalu David mengelak dengan mengatakan bahwa Virginia sedang sakit dan tidak ada tamu yang datang ke rumah Virginia akhir-akhir ini. Berita tentang menghilangnya setengah dari anggota siswa elit Akademi Crawford pun sudah muncul di koran. David memberitahu Virginia bahwa para polisi telah menemukan mobil Anne yang berada di semak-semak. Virginia pun semakin yakin bahwa dialah yang telah membunuh Anne dan teman-temannya lain. Kemudian David meminta Virginia untuk mengingat lagi kejadian sebelum kecelakaan yang menimpanya dulu. Virginia pun mulai bercerita bahwa kecelakaan itu terjadi setahun yang lalu saat hari ulang tahunnya. Ibu Virginia yang bernama Estelle adalah seorang sosialita baru. Estelle telah mengundang beberapa siswa kaya lainnya yaitu Bernadette, Etienne, Greg, Steve, Alfred, dan Anne untuk hadir di acara ulang tahun Virginia. Namun sudah lama mereka menunggu, para tamu undangan termasuk ayah Virginia ternyata tidak bisa hadir. Bersamaan dengan pesta ulang tahun Virginia, ternyata Anne juga mengadakan pesta di rumahnya. Para siswa elit itu pun lebih memilih untuk menghadiri pesta di rumah Anne. Mereka tidak mengundang Virginia ke pesta Anne karena mereka tidak mengenal Virginia yang kala itu masih baru di kalangan sosialita Akademi Crawford. Estelle pun menjadi geram pada tingkah sombong para siswa elit itu. Lalu, Estelle pun mengajak Virginia untuk pergi ke pesta di rumah Anne. Namun sesampai di sana, mereka malah diusir karena nama Virginia tidak ada di dalam daftar tamu pesta. Di sana, Estelle malah dipermalukan oleh keluarga Anne. Hal itu pun membuat Estelle menjadi sangat bersedih. Kemungkinan besar Virginia membunuh Bernadette, Etienne, Steve, Alfred, dan Anne karena motif balas dendam. Kembali lagi ke Virginia. Di malam harinya, Virginia bermimpi tentang ibunya yang ingin menghancurkan kehidupan para siswa elit itu. Virginia pun terbangun dengan histeris dan langsung keluar dari kamarnya. Sementara David menunggu hingga Virginia kembali tenang. Tak lama kemudian, Virginia datang dengan membawa sebuah tongkat dan langsung membunuh David dengan kejam. Beberapa jam kemudian, Hal tiba di rumah. Hal memang sengaja mempercepat kepulangannya agar bisa menemani Virginia di hari ulang tahunnya. Sesampai di rumah, Hal sangat terkejut setelah menemukan darah pada dinding kamar Virginia. Di sana, Hal tidak bisa menemukan keberadaan dari Virginia. Dia pun sangat takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada Virginia. Ketika berkeliling halaman rumahnya, Hal bertemu dengan Amelia yang terlihat syok seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ke makam Estelle, Hal juga menemukan bahwa makam Estelle sudah dibongkar oleh seseorang. Akan tetapi di dalam peti mati Estelle malah terdapat mayat David, sedangkan mayat Estelle tidak ada di dalamnya. Kemudian Hal melihat sedikit cahaya dari dalam pondok yang berada di dekat rumahnya.
Ketika masuk ke pondok itu, alangkah terkejutnya setelah menemukan mayat dari para siswa elit yang menghilang serta mayat dari Estelle. Lalu Virginia masuk ke ruangan pondok itu dengan membawa sebuah kue ulang tahun. Hal sangat terkejut dan tidak percaya dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh Virginia. Setelah meniup lilin ulang tahunnya, Virginia langsung membunuh Hal dengan pisau yang dia bawa. Setelah itu, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata ada dua Virginia, yaitu Virginia asli dan juga Virginia palsu. Virginia palsu adalah orang yang membunuh setengah dari anggota Top 10 serta membunuh David dan Hal. Sedangkan Virginia yang asli diletakkan di meja ulang tahun dalam keadaan pingsan. Saat Virginia palsu mencoba untuk membunuh Virginia asli, Virginia yang asli secara tidak sengaja merobek topeng Virginia palsu. Dan alangkah terkejutnya bahwa ternyata Virginia palsu adalah Anne. Selama ini ternyata Anne menyimpan dendam yang besar terhadap Virginia. Anne lah yang telah membunuh Bernadette, Etienne, Steve, dan Alfred. Sebelum melakukan pembunuhan, Anne sengaja membius Virginia sehingga ketika terbangun, Virginia tidak ingat tentang apa yang dia lakukan. Dan juga Anne bisa lebih leluasa melakukan aksi pembunuhannya. Lalu mengapa Anne sangat membenci Virginia? Ternyata ibu Virginia adalah selingkuhan dari Hal, dan secara tidak langsung Anne dan Virginia adalah saudara tiri. Hal lebih memilih untuk tinggal bersama Estelle dan Virginia, sedangkan Anne dan ibu Anne ditinggal begitu saja. Akibatnya keluarga kecil Anne yang bahagia menjadi hancur begitu saja akibat Estelle dan Virginia. Anne sengaja merencanakan pembunuhan dengan menggunakan topeng wajah Virginia agar Virginia percaya bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Anne sangat ingin menghancurkan hidup Virginia. Maka dari itu, ia pun nekat membunuh orang-orang terdekat Virginia agar Virginia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Saat Anne akan membunuh Virginia, Virginia berhasil menghentikannya dan menusuk perut Anne hingga Anne pun meninggal di hadapannya. Di saat bersamaan, seorang polisi muncul di depan pondok dan melihat baju Virginia berlumuran darah, serta Virginia membawa pisau. Kemudian polisi itu pun berpikir bahwa Virginia telah membunuh para siswa Crawford yang menghilang serta membunuh ayahnya. Karena adanya bukti nyata, kemungkinan besar Virginia akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.